Bismillah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang mungkin sudah banyak kita lewati dan kita melihat di sekitar kita dan kita juga merasakan sesuatu ini. Apa itu? Tergesa-gesa. Ternyata tergesa-gesa itu ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Ya, tergesa-gesa. Ingat, tergesa-gesa ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hari ini kita akan belajar itu ya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga pada hari ini Allah dapat memberikan kita kenikmatan, ya, memberikan kita kesenangan, kebahagiaan. Kita masih bisa beraktivitas dalam keadaan mudah, beraktivitas dalam keadaan penuh kebahagiaan di sekitar orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita jadikan wasilah ya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amal jariah kita, untuk menambah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya jangan pernah lupa bersolawat. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda kita ingin dekat dengan Rasulullah, tanda kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah, tanda kita kelak di hari kiamat pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar nasihat yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Ini saya nukil dari kitab Nasaihul Ibad, ya, makalah yang ke-20, bab yang ke-5. Kitab dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bismillah, wal maqalatu al-'ishrun. Adapun makalah yang ke-20. An Hatim Al-Asam rahimahullahu annahu qala. Dari Hatim Al-Asam, semoga Allah merahmatinya, annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, al-ajalatu ay al-isra'u fil umur. Al-ajalatu, terburu-buru atau tergesa-gesa. Ay al-isra'u fil umur, tergesa-gesa dalam suatu urusan. Minasyaitan illa fi khamsin mawadi'a fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tergesa-gesa itu dari setan, kecuali 5 perkara yang mana itu merupakan sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu kita ketahui, tergesa-gesa itu dari setan, kecuali 5 perkara ini yang harus didahulukan, yang harus diutamakan, yang harus disegerakan. Apa itu yang pertama? It'amu dhaifi ay bima la yatakallafu 'indal mudif. Idza nazala ay ad-dhaifu min manzilih. Yang pertama yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus disegerakan adalah memberi makan tamu. Ya, ingat, memberi makan tamu. It'amud dhaif, ya. Minimal sekali kalau tidak ada makanan, air minum, kasih minum. Jadi salah satu rukun, ya, ketika seseorang menerima tamu di rumahnya, maka yang harus diutamakan adalah memberikan hidangan, ya, memberikan hidangan. Syukur-syukur bisa memberi makan. Idza nazal, apabila tamu itu sudah singgah di rumahnya. Nah, itu yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man az'ama akhahul muslim syahwatahu harramahullahu taala 'alan nar." Akhrajahu Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Apa yang dimaksud dengan man az'ama akhahu? Barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya yang muslim, yang menjadi kesenangannya, maka Allah mengharamkan padanya masuk neraka. Nah ini ya, sebisa mungkin ketika kita menjamu tamu, kalau dalam hadis ini kita dianjurkan menanyakan mau makan apa, mau minum apa, kopi, teh, atau susu, atau air jahe, nggak apa-apa, tanya. Ya, karena apa? Itu bagian dari menyenangkan saudara kita. Apalagi saudara itu sedang bertamu ke rumah kita. Jadi kita dianjurkan menanyakan apa yang mau diminum atau yang mau dimakan apa. Mau makan apa? Ayam bakar, sate, rendang. Itu sangat mulia, sangat diutamakan. Terus di dalam hadis yang lain dikatakan an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As, ya, radhiyallahu anhuma annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama akhahu minal khubz hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma' hatta yurwiyatu ba'uda minan nar sab'a khanadiq kullu khandaqin masiratul sab'ihima'i amin. Akhrajahu An-Nasa'i wat Tabari wal Hakim wal Baihaqi. Di sini dikatakan bahwa barang siapa yang memberi makan saudaranya roti sama pi, ya, ia mengenyangkan, dan ia memberi minum saudaranya sampai ia menyegarkan, maka ia menjadi jauh dari neraka 70 jurang. Setiap jurangnya seperti perjalanan 700 tahun. Wow, dahsyat. Ya. Jadi ini diajarkan dalam Islam betapa tamu itu harus dimuliakan. Tamu itu harus dikenyangkan perutnya, harus disegarkan dahaganya. Islam mengajarkan seperti itu, ya. Maka ketika seseorang yang kedatangan tamu, kemudian tamunya puas dari rumahnya, ya, puas dalam arti servisnya, ya, pelayanannya, maka kata Rasulullah akan dijauhkan dirinya dari neraka sejauh 7 jurang, yang mana jurang tersebut bisa dicapai dengan 700 tahun. Berarti 7 kali 7. Wow, luar biasa. Nah, ini mungkin menjadi penyemangat dan motivasi bagi kita. Betapa ketika kita mendapati tamu di rumah kita, yang pertama itu harus ditanya, mau minum apa? Kopi, teh, susu, atau air jahe, atau apa, nggak apa-apa. Sebisa mungkin kita muliakan beliau, kita muliakan mereka. Terus yang kedua, kalau ada makanan, tanyakan mau makan apa. Ya, itu bagian dari memuliakan tamu kita. Nah, terus apalagi yang harus disegerakan, yang memang itu menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tajhirul mayyit. Nah, hati-hati nih, harus kalau urusan dengan mayit harus segera, wa tajhirul mayyit, dan mengurus mayit. Jadi dalam mendapati kematian atau mayit, maka harus disegerakan karena itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus disegerakan? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan bil gusli, yakni menyegerakan memandikannya, wa takfini, menyegerakan mengkafaninya, wassalah alaihi wa dafni, mensolati atasnya dan menguburkan. Nah, idza mata yakinan, apabila si mayit itu dinyatakan dengan yakin dia sudah meninggal. Nah, Islam mengajarkan, Nabi Muhammad SAW memberikan kita pelajaran betapa seketika ada mayit, maka harus disegerakan dalam pengurusannya. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ya.
Terus bagaimana ketika ada anggota keluarga yang belum hadir? Kalau anggota keluarga ini orang soleh, kalau anggota keluarga ini orang yang faham agama, dia tidak akan memperlambat, dia tidak akan mempersulit, dia tidak akan memberikan mayat itu berlama-lama. Ya, itulah bedanya orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Kalau dia berilmu, pasti dia faham, segerakan, mandikan, kafani, sholati dan kuburkan. Adapun nanti bagaimana? Ya udah. Ya nanti kalau sudah selesai semuanya, tinggal ziarah saja. Tinggal sholat di makam beliau yang sudah meninggal tadi, doakan di situ, selesai. Jadi tidak tidak ditahan-tahan dalam pengurusan jenazahnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya telah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yujazal mu'min ba'da mautihi an yughfara li jami'i man tabi'a janazatah. Rawahul Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini adalah sesungguhnya perkara pertama kali dibalas kepada seorang mukmin setelah kematian adalah diampuni bagi semua orang yang mengikuti jenazahnya. Jadi orang yang mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, itu dalam riwayat Imam Baihaqi ini, semua dosa orang yang mengantarkan jenazah diampuni sama Allah. Makanya ada perintah, anjuran dari para guru-guru kita, yakni mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Karena emang keutamaannya sangat luar biasa. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, idza mata rajulu min ahlil jannah istahyallahu azza wa jal an yu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi, rawahu Dailami. Ketika ada seseorang yang mati, ya, seorang laki-laki dari ahli surga, min ahlil jannah, istahyallahu azza wa jal, sesungguhnya Allah malu untuk mengazab orang tersebut, ya. Dan kepada orang yang membawanya, dan orang yang mengikutinya, dan kepada orang yang mensolatinya. Rawahu Imam Baihaqi. Ya, ini menjadi dasar bahwa kalau kita mengantarkan orang yang meninggal ini orang soleh, tentu ini mendapatkan keutamaan tersendiri dibanding dengan orang yang meninggal yang tidak soleh. Ya. Yang tidak soleh saja itu orang yang mengantarkan diampuni dosanya, apalagi orang yang soleh. Ini menjadi menjadi semangat bagi kita semua, motivasi bagi kita semua, betapa ketika ada orang yang meninggal itu kita jangan sekedar takziah saja. Kalau kita punya waktu luang, kita punya waktu yang panjang, silakan kita ikuti semuanya, ya. Kita antar jenazahnya sampai ke kubur sehingga orang itu masuk ke liang kubur, dan di situ banyak keutamaan bagi kita. Terus kemudian yang selanjutnya yang harus disegerakan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan, apa itu? Wa tazwijul binti idza balagat. Nah, apabila ada seorang anak perempuan yang telah balik, ya, ini dalam sunnah Rasulullah, orang perempuan yang sudah balik, kalau memang sudah cukup usianya, sudah ada yang meminangnya, segerakan, nikahkan. An Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man zawwaja bintan tawahjahullahu yaumal qiyamah tajal muluk, akhrajahu Ibnu Syahin. Ya, barang siapa yang menikahkan anak perempuan, maka Allah pasti akan memberikan mahkota kepadanya pada hari kiamat dengan mahkota para raja. Wah, ini keutamaan seorang ayah yang menikahkan seorang perempuan.
yang menyegerakan menikahkan anaknya yang perempuan, maka dia akan mendapatkan mahkota seperti mahkotanya para raja-raja. Nah, terus yang selanjutnya apa? Yang harus disegerakan, yang Rasulullah sunnahkan kepada kita, ya. Wa qada'ud dain idza wajaba ka'anna jaa ajaluh. Ya. Rasulullah menyuruh kepada kita untuk menyegerakan membayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Ini sunnah. Ya, orang yang menyelisihi sunnah ini udah selesai dah, ya. Hati-hati. Rasulullah menyuruh menyegerakan bayar utang. Kita yang sudah mampu, ada duitnya, ada segalanya, malah ditunda-tunda. Berarti orang tersebut menyalahi, menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka tunggu kehancurannya, tunggu kehinaannya. Nah, ini sebagai penguat saja betapa orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah dengan sengaja, ya, maka orang tersebut akan orang tersebut pasti akan menemui kehinaannya, baik ketika di dunia apalagi di akhirat. Yang terakhir yang harus disegerakan, yang Rasulullah sunnahkan kepada kita adalah wat-taubatu minadz-dzambi idza farata, yakni bertaubat dari dosa ketika kita selesai melaksanakannya. Jadi kalau udah berbuat dosa, Rasulullah menganjurkan kepada kita taubat segera, ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma in kunna la na'uddu li Rasulillah fil majlis yaqul rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur mi'ata marrah, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, semoga Allah meridhai keduanya, sungguh kata Rasulullah, kami benar-benar menghitung kepada Rasulullah dalam sekali duduk. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur mi'ata marrah. Sesungguhnya Rasulullah itu sekali duduk enggak kurang dari membaca 100 kali. Apa yang dibaca? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rasulullah manusia mulia, Rasulullah manusia yang dijamin masuk surga, Rasulullah yang dosanya tidak ada, tapi Rasulullah sekali duduk gak lepas dari lisannya membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kabar dengan kita umatnya? Apa kabar dengan kita semua orang-orang yang lalai? Apa kabar dengan kita yang selalu banyak dosa? Maka ini menjadi motivasi bagi kita semua, jangan pernah lepas zikir, terutama zikir minta ampun kepada Allah. Bisa jadi ketika kita duduk, itu duduk yang terakhir bagi kita. Bisa jadi ketika kita dalam perjalanan, itu perjalanan terakhir yang kita lakukan. Bisa jadi ketika kita beraktivitas, itu aktivitas terakhir yang kita lakukan. Oleh karena itu dimanapun, kapanpun, jangan pernah lepas dari zikrullah, ingat kepada Allah. Walaupun kita banyak dosa, ketika kita minta ampun, insya Allah ada harapan dosa kita diampuni. Tapi kalau kita banyak dosa, nggak pernah sadar dosa itu banyak, nggak pernah istighfar kepada Allah, ya apa kabar kan? Pasti udah itu alamat yang buruk. Oleh karena itu jangan pernah lupa banyakin baca istighfar. Rasulullah dalam keterangan yang lain itu tidak kurang 1 hari minimal baca berapa? 70 kali istighfar.
Ya, ada yang bilang 100 kali. Artinya apa? Ini menjadi tanbih, ibrah bagi kita semua betapa Rasulullah saja manusia yang mulia, manusia yang tidak ada salahnya, selalu meminta ampun kepada Allah, selalu memohon ampun kepada Allah. Ya, itu manusia mulia, manusia yang dijamin masuk surga. Nah, ini tentu bagi kita sangat sangat tinggi keteladanannya. Rasulullah memberikan kita teladan betapa manusia pasti banyak salah, banyak dosa. Maka Rasulullah beri contoh, sekali duduk baca istighfar 100 kali. Sekali berdiri terus diisi lagi dengan istighfar. Sekali bergerak terus diisi lagi dengan istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa kapan saja mencabut ruh kita, mengambil ruh kita, bisa kapan saja. Ya, oleh karena itu persiapkan diri kita dalam menyongsong kematian kita. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.